Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang mengenal bentuk aljabar, unsur aljabar, kemudian tentang penjumlahan, pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Bagi yang belum paham materi sebelumnya, silakan bisa diulang lagi video sebelumnya. Dipahami dulu karena ini materinya nyambung jadi satu ya. Jadi harus paham dulu awalnya atau konsepnya, baru kita akan bisa memahami cara penyelesaiannya. Nah, tujuan pembelajarannya agar kalian dapat memahami cara penyelesaian pecahan bentuk aljabar. Jika ada aljabar bentuknya pecahan, nah kalian nanti bisa untuk menjumlahkan, mengalikan, membagikan, mengurangkan. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan. Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan mempunyai penyebut berbeda, pertama yang dilakukan adalah samakan penyebutnya. Langkah-langkah menjumlahkan atau mengurangkan jika penyebutnya berbeda itu caranya satu, menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK penyebut tersebut. Kemudian ubahlah masing-masing pecahan sehingga menjadi pecahan senilai. Kemudian jumlahkan atau kurangkan pembilangnya, tulis penyebutnya salah satu dan kemudian sederhanakan hasilnya. Nah, untuk memahami kalimat tersebut, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan berikut ini. Yang satu itu 3A per 7 ditambah 2A per 7. Nah, ini bagaimana? Nomor 1. 3A per 7 ditambah 2A per 7. Kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum? Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya. Jadi di sini penyebutnya hanya ditulis satu kali saja. Kemudian 3A ditambah 2A. Nah, karena ini adalah sejenis ya, suku yang sama, berarti variabelnya sama-sama A, berarti dia bisa dijumlahkan. 3A plus 2. 3 plus 2 hasilnya 5. A-nya jangan lupa A. Terus per 7. Ini untuk penjumlahan hasilnya 5A per 7. Kemudian yang nomor 2 itu ada 5X per Y ditambah 3Y per X. Nah, di sini karena penyebutnya Y dan X ini adalah penyebutnya berbeda, maka kita cari dulu KPK-nya. Nah, KPK dari Y dan X berarti adalah Y dikali X atau XY. Jadi KPK-nya adalah XY. Nah, setelah itu kita kalikan X kali 5X, 5X dikali X ditambah 3Y dikali 3Y dikali Y. Hasilnya adalah 5X kali X jadinya X kuadrat. 5X kuadrat plus 3Y kali Y kuadrat per X Y. Nah, ini adalah hasilnya, hasil penjumlahannya. Ingat yang dulu itu ya, cara yang dulu untuk pecahan. Ini X, Y, ini dikalikan. Terus setelah itu 5X, ini dikali X. Terus 3Y dikali Y ditambah 3Y dikali Y. Hasilnya 5
X kali X plus 3Y kali Y per X, Y. Jadinya 5X kuadrat, karena X kali X hasilnya 5X kuadrat plus 3Y kuadrat. Jangan salah ya di sini, ini A operasinya tambah, 2A ini bukan jadi A kuadrat karena dia tambah. Kalau ini operasinya kali, berarti X kali X jadinya X kuadrat. Nah, selanjutnya untuk pengurangan, nih dilihat contohnya untuk pengurangan. Untuk pengurangan itu 3A per 5. Nomor 1, 3A per 5 dikurangi A per 5. Dilihat penyebutnya apakah sudah sama. Kalau sudah sama, berarti tulis 1 saja. Kemudian 3A dikurangi A. Hasilnya adalah, ingat, A yang sendiri seperti ini dia punya koefisien. Koefisiennya berapa? 1. Jadi 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. A-nya jangan lupa 2A per 5. Ini untuk hasilnya, hasil pengurangannya. Kemudian yang kedua itu ada 5 per 8X dikurangi X kuadrat per 4X. Nah, untuk yang ini, karena penyebutnya tidak sama, ya kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, di sini KPK-nya adalah 8X. Kenapa? Karena 4X ini bisa dikalikan 2, jadinya 8X. Berarti di sini KPK-nya adalah 8X. Nah, kalau KPK-nya 8X, berarti yang ini tetap 5 tetap. Nah, yang X kuadrat ini dikurangi X kuadrat, ini dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena bawahnya ini dikalikan 2, jadinya 8X. Atau saya tulis dulu seperti ini ya, biar tidak bingung. KPK-nya adalah 8X. Dari mana ini? 5, 8X dikurangi, ini dijadikan 8X ya, yang 4 ini dijadikan 8X, jadinya berarti kan dia dikalikan 2, berarti yang atas juga dikalikan 2. Ya. Terus ditulis di sini 8X 5 dikurangi 2X kuadrat. Nah, itu untuk hasilnya, hasil pengurangannya. Kemudian kita lanjutkan ke perkalian. Perkalian 2 pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, kemudian sederhanakan hasilnya. Ya. Nah, secara umum operasi perkalian 2 pecahan bentuk aljabar itu seperti ini. A per B dikali C per D, ini hasilnya adalah A kali C, B kali D, jadinya AC per BD. Secara umum seperti itu. Contohnya di sini yang nomor 1. Yang nomor 1, 7X per 5 dikali 3X per 5. Ingat, ini bukan tambah tapi perkalian. Kalau tambah, penyebutnya itu satu saja yang ditulis. Tapi kalau kali, dia dikalikan ya. Langsung dikalikan 7X kali 3X, 5 kali 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 5 kali 5, 25. 7 kali 3, 21. X kali X, X kuadrat. Di sini tulis dulu ya. 7X dikali 3X. Hasilnya adalah 21X kuadrat per 25. Ini untuk contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 2 itu ada 4AB per 3A kuadrat dikalikan B per
per 7A ya, per 7A. Nah, ini berarti tinggal kita kalikan 4AB dikali B, terus 3A kuadrat dikali 7A. Hasilnya adalah 4AB kali B berarti jadinya 4AB kuadrat. B-nya kali B jadi B kuadrat. Kemudian 3A kuadrat kali 7 hasilnya 3 kali 7, 21. A kuadrat kali A hasilnya A pangkat 3. Nah ini masih kita bisa sederhanakan. Jadi yang A-nya ini bisa kita coret dengan A yang bawah. Jadinya 4B kuadrat per 21A kuadrat ya. Kenapa kuadrat? Karena ini tadinya A pangkat 3 sudah dibagi yang atas bagi yang bawah. Jadinya 21A kuadrat. Ya, kalau misal bingung, ini dijabarkan jadinya seperti ini. 4A, B, B per 21A, A. Nah, yang A ini sudah dihapus jadinya 4B kuadrat dibagi 21A kuadrat. Selanjutnya untuk pembagian dua bilangan pecahan telah dibahas bahwa membagi suatu pecahan sama artinya dengan mengalihkan kebalikan pecahan tersebut. Kalau dulu ada pecahan misal setengah dikali 1/4, berarti nanti jadinya dibagi 1/4. Jadi nanti jadinya setengah kali 4/1. Hasilnya 4/2 atau 2. Dibagi ya ini. Nah, secara umum berarti kalau misal ada A per B dibagi C per D, ini hasilnya adalah A per B bagi berubah jadi kali, yang ini pembilang jadi penyebut jadi pembilang ya. Jadi D per C baru dikalikan jadinya AD per BC. A kali D kali per B kali C. Nah, sekarang dilihat contohnya di sini. Yang nomor 1, 6XY per 2 dibagi 4X per 5Y. Nah, ini berarti langsung bisa kita ubah. Jadi 6XY per 2 bagi jadi kali. Ini pindah ke atas, ini pindah ke bawah. Jadi 5Y per 4X. Tinggal dikalikan. 6XY dikali 5Y per 2 kali 4X. Jadinya 6 kali 5, 30. Terus X Y kuadrat. Terus ini 2 kali 4 hasilnya 8X. Nah, bisa kita sederhanakan ya. Di sini X-nya bisa dicoret jadinya 30Y kuadrat per 8. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan. Jadinya kita bagi 2, 30 bagi 2 itu 15, 8 bagi 2 itu 4. Jadi 15 per 4 Y kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 2 itu ada 5AB per 3 dibagi B per 5A. Ya, jadi kita balik dulu yang pembagian. Jadi perkalian dibalik berarti 5A per B. Nah, tinggal dikalikan 5AB dikali 5A per 3 kali B. 5 kali 5, 25. A kali A kuadrat B per 3B. Nah, ini masih bisa disederhanakan. B-nya masih bisa dicoret ya. B per B 1. Jadi dikalikan 1 tetap hasilnya 5A kuadrat per 3. Nah, itu untuk contoh pembagian yang satu suku. Nah, misalkan kalau ada 2 suku, misalkan di sini X min 3 per
Y terus dibagi X plus 2 per X. Nah, misal seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama. Itu berarti X min 3 per Y dikalikan X ya. Ini karena sudah dibalik, berarti X plus 2. Nah, tinggal dikalikan di sini. X min 3 dikali X. Terus Y dikali X plus 2. Nah, dikalikan seperti biasa X kali X kuadrat. Min 3 kali X, min 3 X per Y kali X Y. Y kali 2 plus 2 Y. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini nih, apakah masih bisa disederhanakan? Karena ini bentuknya penjumlahan ya, bukan perkalian seperti ini, tidak bisa langsung dicoret-coret. Ini sama X-nya dicoret, ini tidak bisa ya. Kalau yang bentuknya perkalian langsung seperti ini bisa, tapi kalau yang bentuknya penjumlahan pengurangan seperti ini tidak bisa. Jadi inilah hasilnya. Oke, sekian dulu untuk materi pada hari ini. Jika ada yang bingung, masih kurang paham, dipahami dulu dari materi yang awal. Baru kalau masih tidak paham, boleh tanyakan ke saya melalui WA. Untuk latihan atau tugas, kerjakan tugas mandiri halaman 46, 1 sampai 5. Dicoba dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.